Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita di hari ini tetap ditemani oleh Al-Ustadz Amrullah Akadinta ST, yang mana beliau merupakan penerjemah dari tweet ulama dan juga beberapa kali mengisi materi di beberapa situs Islami. Dan beliau saat ini berkunjung ke Bali dan kita culik beliau untuk menemani kita ngobrol bareng di studio Bali Mengaji. Tapi kita sebelumnya sapa dulu beliau ya. Ayo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini yang keduanya ya kita podcast ya. Podcast kedua kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan antum next bisa ke Bali lagi lah. Insya Allah. Antum mesti balik ke Jogja nih. Tapi Ustaz, kali ini kita akan ngebahas nih. Saya ingin ngebahas masalah orang yang semangat mengaji nih, yang semua orang ketika ditemuin, ketika ada bersalah, dia ngomongin, Pak, dalilnya begini, misalnya, itu salah loh, dalilnya ini. Nah itu bisa nggak kita terapkan ke semua orang masalah itu, Zat? Maksudnya masalah? Artinya kita menganggap otaknya nggak mampu mencerna, tapi kita paksakan tuh. Oh iya. Dalilnya ini. Anak kecil kan belum mengenal masalah begitu kan. Atau orang tua ya sudah bikin-bikinan, kita kasih dalil. Awam banget. Bang itu kan. Iya. Ya emang Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ya. Memang urusan dakwah ini urusan yang besar pahalanya, sebenarnya besar pula ujiannya, tantangannya, dan harus benar-benar paham juga ya. Kita tahu surat Al-Asr, kita di antara kewajiban orang beriman sebenarnya watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Saling ya, namanya saling itu ya, kita ngasih nasihat, ya kita juga nerima nasihat orang kalau kita nasihatin gitu. Ala kulli hal memang dakwah ini sebuah kewajiban kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan dalam berdakwah itu perlu ilmu. Ilmunya bukan sekadar, iya betul, ilmu tentang apa yang harus didakwahi. Bukan hanya sekedar semangat saja. Dan semangat perlu, ilmu tentang apa yang harus didakwahi. Kemudian yang kedua, ilmu tentang siapa orang didakwahi. Siapanya itu bagaimana? Objeknya ya? Objeknya bagaimana? Perlu juga kita pahami itu saja. Perlu pahami. Misalnya, mungkin kita berdakwah sama suku yang berbeda, beda style gitu ya. Orang Jawa sama orang Batak gitu mungkin. Kadang-kadang beda. Artinya ya memang kita nggak bisa ini ya, kalau kita paham ya sudah, alhamdulillah itu taufik dari Allah bisa memahamkan orang gitu. Tapi kadang-kadang ada style yang disenengin orang Jawa, sama style yang disenengin orang Batak misalnya, beda kan? Sama style mungkin yang disenengin orang Makassar gitu, beda. Sama style yang disenengin mungkin orang bule begitu, beda stylenya. Maka ilmu tentang itu baru dari sisi ini ya, mungkin dari sisi usia. Sama orang yang lebih muda sama kita, sama anak kecil, sama orang tua. Itu juga perlu penyesuaian. Perlu penyesuaian jelas. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menyampaikannya itu tadi. Nah, maka itu ilmu yang perlu dikuasai sebetul-betulnya oleh seorang dai. Ya setelah dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nggak bisa digebihauyah begitu ya. Kata dalam asar yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Ali bin Abi Thalib, kata beliau mengatakan haditsun nas bima ya'rifun. Bicaralah dengan manusia sesuai dengan apa yang mereka tahu gitu. Misalnya ya sama orang yang mungkin kantoran, beda sama orang yang petani begitu kan. Orang kuliahan ngomongnya beda sama orang yang mungkin di kampung begitu kan, bahasanya perlu disesuaikan. Walaupun memang kadang-kadang pada posisi ya kita emang biasanya bahasa kampung suruh ngisi orang kantoran, kadang-kadang jadinya bahasa kampung juga. Ya emang pahamnya begitu ya misalnya. Ya sudah mau gimana lagi begitu kan. Tapi kadang-kadang kita harus paham juga, seorang dai yang baik dia harus memahami haditsun nas bima ya'rifun. Bicaralah dengan manusia sesuai dengan apa yang mereka paham. Kalau nggak begitu, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini belum mengatakan aturiduna ayyukadziballahu wa rasuluh. Apakah kamu pengen Allah dan Rasulnya didustakan? Maksudnya gimana tuh? Jadinya menyampaikan dakwah tapi kok efeknya bicara pada manusia dengan sesuatu yang mereka nggak pahami bisa berefek orang mendustakan Allah dan Rasulnya. Jadi contohnya misalnya orang tua gitu ya, kita ngasih tahu orang tua
kemudian orang tua kita sendiri gitu yang tentunya merasa wah kamu kan dulu tak didik, tak ini. Betul, sekarang kemudian ngomong ke kita dengan bahasa yang kita nggak bagus begitu, yang kemudian dengan bahasa menggurui, dengan bahasa mengajarkan, dengan bahasa yang tidak sopan dan tidak baik. Apalagi mungkin katakanlah pas orang tuanya itu juga punya pemahaman agama, sudah punya, walaupun mungkin berbeda begitu ya. Ya akhirnya yang ada malah bukan kemudian kata-kata Allah dan kata-kata Rasulnya yang kita sampaikan itu diterima dengan baik karena emosi, karena dan lain sebagainya, akhirnya justru malah mendustakan itu. Kan bisa berujung pada seperti itu. Maka kata beliau, haditsun nas bima ya'rifu, sampaikan pada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Jangan kita sampaikan sesuatu yang kontroversi dan lain sebagainya. Hatta kalaupun itu merupakan sebuah hal yang memang salah, kita harus juga bisa melihat tadi cara menyampaikan dan prioritas dalam apa yang perlu disampaikan kepada orang-orang yang tidak benar gitu. Prioritas, misalnya tentunya antara orang yang tidak benar itu tidak benarnya dalam urusan akidah sama tidak benarnya dalam urusan kemaksiatan, maka prioritasin urusan akidah dulu, benarkan akidahnya. Kalau memang harus diprioritaskan ya, sambil kita juga benarkan apa yang salah atau menyimpang dia dari sisi yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi bukan semata-mata kita ingin orang itu mendapat hidayah, tapi caranya kita juga paham ya. Benar. Pokoknya harus paham dulu. Benar. Kan? Kita harus punya semangat, alhamdulillah itu bagus. Tapi kita juga harus paham yang kita sampaikan bahwa itu betul. Jangan-jangan yang kita sampaikan kita pengennya ngelurusin, padahal sebenarnya orang itu juga udah lurus gitu kan, udah bener dia, tapi kita taunya itu salah, kita yang salah berarti kan, atau kita pengen dia ngajak kebaikan, ya padahal orang itu juga udah baik sebenarnya. Artinya kan menyampaikan kebenaran dengan cara yang salah, akhirnya menjadi salah. Jadi salah, betul. Padahal itu kebenaran yang disampaikan. Padahal itu kebenaran yang disampaikan. Jadi memang ini akan biasalah kata orang kalau sabuk masih ban putih gitu, pengennya setiap orang tuh dihajar aja kan, disikat aja kan. Kalau mungkin pangkat masih kopral, pistol tuh pengennya dipakai aja gitu, tembak aja gitu kan. Tapi kalau udah sabuk ban hitam, biasanya orang lebih slow. Kalau udah jenderal gitu, nggak main tembak-tembakan. Tapi ada sesuatu yang menggelitik, Ustaz. Ada beberapa kejadian beberapa waktu lalu nih. Ya orang-orang kita nih sudah ngaji, ketika sholat di masjid, itu kan ingin apa istilahnya menerapkan sunnah, nempel kaki. Yang sebelahnya nggak mau, nempel kaki. Kejaran akhirnya gitu, karena diinjak. Iya. Itu kan cara menyampaikan sesuatu yang salah. Akhirnya kan jadi fitnah juga bagi orang itu. Betul. Itu diantara yang mungkin fenomena yang sering ada ya di tengah-tengah masyarakat kita yang nggak paham tentang atau bahkan hatta yang paham sekalipun, para ulama menjelaskan menempelkan sampai nempel begitu. Di antaranya saya pernah baca rekamannya Syekh Utsman Al-Khamis, hukumnya sunnah, nggak sampai derajat wajib untuk berdekatan ya, tapi untuk menempel kaki dengan kaki atau pundak dengan pundak, hukumnya sunnah. Ala kulli hal, dan banyak kasus-kasus yang lain yang mungkin karena kita yang belum punya ilmu, kita dari sisi ilmunya aja kita udah salah nih, apalagi cara menyampaikannya gitu kan, kita pahamnya itu harus padahal nggak harus. Ya kita pahamnya itu nggak boleh, padahal boleh kok begitu misalnya. Ini aja udah salah kadang-kadang, maka ya memang kita harus terus belajar lagi ya. Jangan sampai kita jadi orang yang puas dengan ban putih doang begitu ya. Terus kita belajar terus. Artinya juga ketika menyampaikan agama ini, dilihat dulu nih, apakah dia di bawah kita, apakah dia sederajat dengan kita, ataukah dia lebih tinggi dari kita. Betul. Itu juga berbeda tekniknya. Misalnya kita ada kiai salah, mungkin aja kan kiai salah misalnya. Pasti mungkin banget. Iya. Tapi tentunya kita beda dong ketika menyampaikan, menegur atau kemudian dengan seorang yang ulama, orang yang paham agama, yang kita anggap salah gitu ya. Salah ini juga kadang-kadang itu mungkin anggapan kita ya. Sebenarnya kalau kita diskusikan, mungkin kita yang belum paham tentang ilmunya gitu. Tapi bisa kita, itu bukan kemudian kita mencegah kita untuk nggak mau diskusi, tapi intinya lakukan dengan cara yang terbaik, melihat orangnya masing-masing, atau yang sebaya sama kita misalnya bagaimana, atau yang ada di bawah kita bagaimana caranya, maka lakukan atau bicara
sesuai dengan kondisi masing-masing orang tersebut. Makanya pantas ada beberapa kalangan dai kita nih yang masuk ke kalangan tertentu nih. Karena kalangan tertentu ini untuk hadir di kajian masjid itu mereka apa istilahnya masih susah, gengsi ya kan? Ya, betul. Akhirnya sebagian dai ini masuk ke sana kan, ke kalangan ini dengan cara yang diterima oleh mereka dan itu berhasil, alhamdulillah kayak gitu. Berarti seperti itu kan kondisinya ya? Iya, memang kadang-kadang ada dakwah ya, namanya dakwah itu orang kita ngajak kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita juga ya misalnya mau dakwah ke ke diskotik, kita disko dulu begitu. Tapi bagaimana kita sampaikan kepada orang-orang yang memang mereka bisa didekati, tapi jangan sampai kita jatuh pada perkara-perkara yang diharamkan, ya, perkara yang memang itu bisa bisa jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harus perlu perlu mental. Memang nggak semua orang mungkin bisa ya kayak gitu ya. Perlu mental yang kuat, perlu ilmu yang memang mumpuni, dan perlu terus-terus menjaga hubungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ana pernah mendengar satu kaidah, Ustaz. Likul lima kol makom. Likul lima komin makol. Kembalikan ya. Nah itu gimana tuh, Ustaz? Ya itu mirip yang tadi. Setiap kondisi, setiap keadaan itu ada perkataan-perkataan yang harus disampaikan. Beda perkataan-perkataan yang harus disampaikannya. Pada kondisi misalnya katakanlah yang ekstrimnya ya, pada kondisi darurat, orang itu nggak boleh nggak mau harus melakukan yang diharamkan seperti makan makanan yang haram pada kondisi memang di antara kematian dan kehidupan begitu. Ya maka ketika ditanya boleh nggak makan ini, boleh. Ya, karena itu darurat, gitu kan. Tapi kalau pada kondisi yang fine aja, baik-baik aja, nggak boleh tentunya, haram tentunya, gitu kan. Maka itulah likuli makomin makol. Setiap kondisi, keadaan ada perkataan-perkataannya tersendiri, ada fatwa tersendiri. Maka nggak bisa kita memakai secara mentah-mentah begitu ya, fatwa pada satu keadaan kemudian difatwakan ke keadaan yang lain. Hatta bahkan pada satu negara kemudian difatwakan ke negara yang lain. Itu juga kan, ya? Iya, tergantung gambarannya. Kita harus, memang ada yang bisa seperti itu, nggak semuanya, tapi ada juga perkara-perkara yang memang berbeda pada masing-masing kondisi. Ya ini perlu memang betul-betul ilmu. Makin tinggi ilmu seseorang, makin dia paham, insya Allah dengan itu dia makin bijak untuk bisa menyampaikan sesuatu, ya. Dan setiap kita rasa-rasanya harus menghadapi proses itu ya. Tadi proses ban putih, kalau ban itu ban putih, ban hijau mungkin ya, sabuk putih, sabuk hijau, sabuk merah, sabuk hitam. Masing-masing kita dan itu ada istilahnya ilmu padi kan, makin merunduk makin berisi, makin nunduk. Kita orang yang makin berilmu, makin dia itu akan tawadu gitu. Ilmunya kalau betul-betul ilmu yang berkah, ilmu yang dia ambil dengan baik, makin tinggi dia akan makin tawadu, nggak mau kelihatan hebat gitu. Tapi kadang-kadang orang yang baru belajar penyakitnya begitu. Pengennya dihajar sana sini gitu. Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh tuh. Celananya harus dipotong deh. Gunting celananya. Berantem. Betul. Foto-foto diturunin semua gitu. Waduh, itu kan berantem. Harusnya kan harus melihat situasi juga kan, melihat kondisi juga, melihat mood seseorang juga. Betul. Kapan dia masuk dakwahnya, kapan enggak. Orang lagi bad mood di dakwahnya dia ditonjok, Ustaz. Betul. Dan artinya, tapi itu bukan berarti kita menafikan dakwah tentang itu ya. Ya kita sampaikan pada kondisi yang baik, pada kondisi yang pas. Kita sampaikan kalau memang itu ada. Dan tadi lihat prioritas begitu. Apa prioritas yang perlu dibenahi? Ya, jadi kalau kata Ibnu Taimiyah, orang yang berilmu itu bukan yang sekedar paham antara yang salah dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, bukan itu. Tapi orang berilmu itu yang bisa memilih yang paling baik antara dua kebaikan. Ya, antara dua kebaikan, baik satu sama baik dua, mana yang lebih baik? Situ butuh ilmu. Atau sebaliknya, dia bisa kemudian memilih antara paling buruk dari dua keburukan, sehingga dia bisa menghindarkannya. Kadang-kadang kita dihadapkan bukan pada hal yang baik dan buruk ya. Kadang-kadang kita dihadapkan pada baik dan baik. Mana yang harus saya pilih? Atau sebaliknya, kadang-kadang kita dihadapkan pada hal yang buruk satu dan buruk dua. Mana yang harus saya tinggalkan?
Nah, disitulah ilmu berperan, bukan sekedar bisa melihat baik dan buruk gitu ya. Seperti itu. Tapi Ustaz, Masya Allah, enak sekali percakapan kita, cuman sayang kita harus sudahi saja kan. Alhamdulillah juga ini juga mendapatkan pencerahan yang baik nih. Jadi artinya ketika kita berdakwah di lapangan, di masyarakat, harus ngelihat dulu siapa yang kita dakwahin. Betul. Ya kan, terus kapan Kita dakwahinnya, terus tempatnya juga, apa yang mau kita sampaikan. apa yang disampaikan juga. Iya, jadi jangan sampai kita datang di masyarakat itu memang di sana udah ada dai yang menata, kemudian tiba-tiba kita masuk, akhirnya dakwah jadi bubar gitu kan, gara-gara kemudian perkataan-perkataan yang memang itu menyindir atau menyinggung satu kalangan tertentu dan sedang berusaha diperbaiki lah. Nah, seperti itu. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan sudah menemani percakapan pada hari ini, dan teman-teman sekalian, kita dengarkan tadi, Masya Allah, Alhamdulillah, kita sangat banyak mendapatkan manfaat atau faedah dari apa yang sudah beliau sampaikan, dan semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa menerapkannya ketika kita terjun di masyarakat. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan sudah menemani kami, dan teman-teman sekalian, kita sudahi saja dengan barakallahu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.